Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bersama-sama. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar meskipun kita belajar masih di tengah pandemi COVID-19. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bank sentral dan juga sistem pembayaran. Yang pertama, apa sih itu bank sentral? Kira-kira ada nggak yang tahu apa itu bank sentral? Apakah BRI atau Bank Mandiri atau BNI? Nah, kita lihat jawabannya. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur serta mengawasi bank. Jadi bank sentral kalau di Indonesia itu adalah Bank Indonesia atau biasa disingkat dengan BI. Jadi ini adalah bank sentral yang ada di Indonesia. Bank sentral ini punya wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran, yaitu mengeluarkan uang. Jadi yang mencetak uang itu adalah Bank Indonesia. Kemudian merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan-kebijakan moneter yang mengendalikan tingkat peredaran uang itu ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran serta mengawasi bank. Jadi bank yang termasuk dalam BUMN maupun bank swasta itu juga di bawah pengawasan dari Bank Indonesia. Tujuan dari bank sentral adalah memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi melalui kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini akan bisa melaksanakan tujuannya, yakni memelihara kestabilan nilai rupiah. Fungsinya adalah mengawasi penambahan dan pengurangan uang rupiah dalam masyarakat. Jadi bank sentral, yaitu Bank Indonesia, kalau di Indonesia ya, itu akan melakukan pengawasan terhadap penambahan dan juga pengurangan uang rupiah agar kestabilan nilai rupiah itu bisa tetap terjaga. Terus ngapain aja sih Bank Sentral atau Bank Indonesia itu? Nah, jadi tugas dan wewenang dari Bank Sentral. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi ada beberapa kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti kredit selektif, kemudian politik diskonto, kemudian pasar terbuka. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tingkat rupiah atau nilai tukar rupiah itu bisa tetap stabil di dalam masyarakat. Kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi Bank Indonesia adalah lembaga yang mengeluarkan alat pembayaran, yakni uang. Jadi dengan Bank Indonesia yang mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran, maka Bank Indonesia juga harus menjaga kelancaran dari sistem pembayaran ini agar dalam masyarakat tidak terjadi gangguan-gangguan terkait dengan pelaksanaan sistem pembayaran, sehingga kegiatan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian Bank Sentral juga punya wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank. Jadi bank baik itu yang termasuk dalam badan usaha milik negara maupun bank swasta itu juga akan diawasi oleh Bank Indonesia ini terkait dengan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, menurut kalian apa sih itu sistem pembayaran? Jadi setelah kita membahas tentang bank sentral, yakni Bank Indonesia tadi, sekarang kita akan mulai untuk membahas tentang sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran itu adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Apa sih itu? Kok sulit sekali dipahami ya kata-katanya? Nah, intinya bahwa sistem pembayaran ini adalah terkait dengan suatu cara atau segala sesuatu yang terkait dengan proses kita memindahkan uang dari tangan kita ke tangan orang lain atau pemenuhan kewajiban kita. Misalnya kita punya utang ke orang lain, maka kita harus membayar. Jadi itu termasuk dalam sistem pembayaran. Ini yang harus kalian pahami adalah tentang pembayaran ya. Pokoknya
terkait dengan uang lah, terkait dengan transaksi keuangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dari sistem pembayaran. Prinsip-prinsip dari sistem pembayaran yang pertama adalah bahwa sistem pembayaran itu harus aman. Maksudnya adalah segala risiko dalam sistem pembayaran, baik itu risiko likuiditas maupun risiko kredit, itu harus dapat dikelola oleh setiap lembaga yang menyelenggarakan sistem pembayaran. Jadi harus dipastikan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran tersebut bisa aman bagi seluruh pihak dan bisa dikelola dengan baik risiko-risiko yang memang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran tersebut. Kemudian efisiensi. Efisiensi maksudnya di sini adalah diusahakan agar penyelenggaraan sistem pembayaran ini bisa terselenggara dengan murah. Jadi bisa diakses ataupun bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian kesetaraan akses. Kesetaraan akses ini maksudnya adalah bahwa sistem pembayaran itu harus dijauhkan dari yang namanya monopoli. Jangan sampai ada monopoli dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, sehingga seluruh pihak itu bisa ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Dan perlindungan konsumen. Jadi, sistem pembayaran itu harus mampu melindungi seluruh konsumen, agar seluruh konsumen itu benar-benar bisa terlayani dan juga terfasilitasi dengan baik melalui penyelenggaraan sistem pembayaran ini. Selanjutnya, peran sistem pembayaran. Jadi, sistem pembayaran ini berperan untuk beberapa hal. Yang pertama adalah mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. Jadi, lembaga keuangan itu punya yang namanya fungsi intermediasi. Apa sih fungsi intermediasi itu? Jadi, fungsi intermediasi itu adalah fungsi perantara. Perantara dalam lembaga keuangan itu maksudnya adalah pihak bank itu menjadi perantara dari nasabahnya yang menabung, maka uangnya akan disimpan di bank. Kemudian yang akan meminjam, maka akan diberikan uang dari bank tersebut. Jadi bank menyalurkan uang simpanan kepada pihak yang membutuhkan pinjaman. Jadi sebagai perantara antara dua belah pihak yang memang memiliki kelebihan dana dan juga pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua, menjamin kelancaran transaksi di pasar. Dengan adanya sistem pembayaran ini, maka akan menjamin bahwa transaksi yang ada di pasar itu bisa terjadi dengan baik dan juga lancar. Pengaruhnya selanjutnya adalah mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Dengan lancarnya transaksi yang ada di pasar dan seluruh kegiatan ekonomi, maka akan mampu mempengaruhi dari laju pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat, karena akan berpengaruh pada kelancaran kegiatan ekonomi yang nantinya juga akan berdampak pada pendapatan masyarakat. Kemudian terciptanya stabilitas keuangan. Jadi, sistem pembayaran itu kan terkait dengan transaksi keuangan yang ada dalam masyarakat. Jadi, dengan adanya sistem pembayaran, itu akan mampu memperlancar dan juga menjaga stabilitas keuangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah mendukung pengendalian kebijakan moneter. Sistem pembayaran itu juga berperan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan moneter yang ada di Indonesia untuk mengendalikan peredaran uang agar tetap stabil. Oke, jadi itu pembahasan kita hari ini tentang bank sentral dan juga sistem pembayaran. Terima kasih. Jika memang ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.